Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas sejarah singkat mobil tercepat di dunia versi jalan raya, supercars yang dibangun dengan passion serta kerja keras oleh seorang pengusaha sukses yang bekerja dengan totalitas penuh demi membangun mimpinya sendiri. Check it out guys. Koenigsegg adalah perusahaan mobil supercar yang dibangun pada tahun 1994 di Swedia oleh Christian von Koenigsegg. Von Koenigsegg adalah putra Jesko von Koenigsegg, CEO JK Energi Teknik dan perancang busana Berita ASA. Silsilah von Koenigsegg berasal dari Swabia di Bavaria. Von Koenigsegg tumbuh di Stockholm dan menghabiskan 1 tahun di sekolah Den Reid sebelum mendaftar di sekolah asrama Lundsberg dan kemudian belajar ekonomi di Scandinavia School of Brussels. Von Koenigsegg menunjukkan minat pada mobil sejak masih belia, dimulai ketika usia 6 tahun di mana dia mengendarai go-kart untuk pertama kali dalam hidupnya dan dia dengan jelas mengingat ini sebagai salah satu hari terbaik di dalam hidupnya. Perusahaan ini dibangun dengan tujuan memproduksi mobil sport kelas dunia. Bertahun-tahun pengembangan dan pengujian mengarah kepada model CC8S, produksi mobil jalanan yang diperkenalkan pada tahun 2002. Pada 2006, Koenigsegg memulai produksi CCX menggunakan mesin yang dibuat di rumah, terutama untuk mobil. Tujuannya untuk mengembangkan mobil yang homolog untuk digunakan seluruh dunia, khususnya Amerika Serikat yang peraturannya ketat tidak mengizinkan mobil impor model Koenigsegg sebelumnya. Pada Maret 2009, CC-XR terdaftar oleh Forbes sebagai mobil paling indah di dunia. Selain mengembangkan dan membuat jajaran mobil sport, Koenigsegg juga terlibat dalam pengembangan teknologi hijau yang dimulai dengan bahan bakar mobil sport fleksibel CC-XR Flower Power dan berlanjut hingga saat ini dengan tip Koenigsegg Jesko. Koenigsegg juga aktif dalam program pengembangan sistem mobil listrik plug-in dan teknologi mesin bolak-balik generasi berikutnya. Koenigsegg juga telah mengembangkan mesin piston camless yang diaplikasikan pertama kali di Koenigsegg Regera yang diperkenalkan pada tahun 2015. Koenigsegg mengembangkan dan memproduksi sebagian besar sistem utama dan komponen yang diperlukan untuk mobil mereka sendiri di rumah, alih-alih mengandalkan subkontraktor. Christian von Koenigsegg mendapat ide membangun mobil impiannya setelah menonton film animasi stop motion Norwegia Pinnslive Grand Prix di masa mudanya. Dia mengambil langkah pertama di dunia bisnis di awal usia 20-an, mengelola sebuah perusahaan perdagangan bernama Alpra As di Stockholm, Swedia. Alpra As mengekspor makanan dari Eropa ke negara berkembang. Keberhasilan usaha ini memberikan von Koenigsegg kedudukan keuangan yang diperlukan untuk memulai karir pilihannya sebagai produsen mobil. Awalnya Koenigsegg Automotive berbasis di Olofström. Pada 1997, perusahaan membutuhkan fasilitas produksi yang lebih besar dan pindah ke pertanian tepat di luar Ängelholm. Pada 22 Februari 2003, salah satu fasilitas produksi terbakar dan rusak parah. Koenigsegg kemudian mengakuisisi sebuah lapangan udara yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai bangunan pabrik barunya, dan pada akhir 2003 salah satu dari 2 hangar jet tempur besar dan ruang perkantoran diubah menjadi pabrik mobil. Sejak saat itulah perusahaan ini terletak di dekat bandara Ängelholm yang masih aktif. Klien dapat tiba dengan jet pribadi di dekatnya. Koenigsegg mengontrol dan menggunakan bekas landas pacu militer untuk menjalankan penggeledahan mobil produksi dan pengujian kecepatan tinggi. Rencana Koenigsegg sendiri dirancang pada tahun 1994 oleh Jacob Laffman berdasarkan lambang heraldik keluarga Koenigsegg. Prototipe Koenigsegg CC pertama kali dipublikasikan pada tahun 1996. Sementara produksi tipe serat karbon penuh yang memiliki cat putih akhirnya diluncurkan di Paris Motor Show pada tahun 2000. Pelanggan pertama menerima pengiriman CC8S merah pada tahun 2002 di Geneva Auto Show dan 4 mobil lagi dibangun tahun itu. Di Asia sendiri, Koenigsegg hadir pada Seoul Motor Show di akhir tahun yang sama. Pada 2004, CCR baru yang pada dasarnya merupakan varian kinerja tinggi dari CC8S diluncurkan di Geneva Motor Show dan hanya 14 buah unit yang diproduksi. Pada 2006, Koenigsegg memperkenalkan CCX model baru yang dikembangkan untuk memenuhi peraturan di seluruh dunia untuk pengguna jalan raya. Ini berarti mobil harus melewati pengembangan ekstensif untuk memenuhi standar keselamatan dan emisi terbaru yang ketat yang dituntut oleh otoritas dunia. Misalnya, mengembangkan mesin mereka sendiri dan teknologi lainnya.
Koenigsegg adalah salah satu produsen mobil sport volume rendah yang lulus tes dampak pejalan kaki Eropa yang baru. Tepat setelah lulus tes ini, persyaratan itu dianggap terlalu rumit untuk dipatuhi oleh produsen volume rendah, sehingga sekarang tidak perlu memenuhi peraturan itu jika volume dari produksi dari model yang diberikan kurang dari 10.000 mobil per tahun. Pada 2007, Koenigsegg meluncurkan perdana CCXR versi biofuel atau bahan bakar fleksibel dari CCX. Mobil ini memiliki mesin yang dimodifikasi sistem bahan bakar dan sistem manajemen mesin yang memungkinkan mobil berjalan dengan bensin atau etanol normal, dan dalam campuran apapun di antara kedua bahan bakar ini. Etanol memiliki peringkat oktan lebih tinggi dibandingkan bahan bakar biasa dan memiliki efek pendingin internal pada ruang bakar yang memungkinkan peningkatan kinerja. Pada 2009, Koenigsegg merilis informasi tentang mobil edisi khusus yang disebut Trevita, di mana 3 direncanakan dibuat tetapi hanya 2 yang selesai karena masalah teknis. Trevita yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai 3 putih memiliki tubuh yang seluruhnya dibuat Koenigsegg yang terdiri dari serat karbon berlapis berlian. Trevita didasarkan pada CCXR dan karenanya memiliki output daya 1018 tenaga kuda saat dijalankan dengan bahan bakar nabati. Pada 2010, Koenigsegg merilis informasi di Jenewa Motor Show tentang model baru yang disebut Agera, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Take Action. Agera menampilkan Koenigsegg yang mengembangkan mesin F8 5.0 liter yang dipadukan dengan turbocharger geometrik turbo variabel yang memiliki output daya 960 tenaga kuda dikawinkan dengan transmisi kopling ganda 7 percepatan yang baru dikembangkan. Desain Agera mengikuti garis keturunan yang jelas dari mobil sport Koenigsegg sebelumnya, tetapi menambahkan banyak fitur istimewa seperti trek depan yang lebih luas, gaya baru dan fitur aerodinamis, dan interior baru termasuk teknik pencahayaan baru yang disebut Ghost Light oleh pabrikan yang terdiri dari lubang mikroskopik untuk menyembunyikan pencahayaan interior sampai dinyalakan yang kemudian bersinar melalui apa yang tampak sebagai aluminium padat. Produksi Agera berakhir pada Juli 2018 setelah diproduksi selama 8 tahun ketika 2 dari 3 mobil edisi terakhir disajikan kepada pelanggan mereka. Pada Jenewa Motor Show 2015, Koenigsegg menghadirkan model baru bernama Regera yang memiliki arti memerintah dalam bahasa Inggris. Regera menggunakan transmisi Koenigsegg Direct Drive atau KKD. Di bawah 48 km per jam, tenaga penggerak adalah dengan 2 motor listrik pada roda belakang dan mesin pembakaran internal atau IC terputus. Di atas 48 km per jam, IC dihubungkan oleh transmisi rasio tetap tanpa gearbox vektor torsi oleh motor listrik yang disebutkan sebelumnya dan didorong oleh motor listrik ketiga yang terpasang pada drive shaft. Pada akhir 2018, Koenigsegg menunjukkan pelanggan atensial di Australia penggantian Agera via VR. Sketsa teaser dirilis oleh perusahaan pada saat yang sama. Awalnya model ini dikabarkan disebut Ragnarok, tetapi saat terungkap mobil ini di Jenewa Motor Show 2019, berubah nama menjadi Jesko yang diambil dari nama sang ayah. Jesko menggunakan pengembangan mesin V8 5.0 liter yang digunakan di Agera yang memiliki output daya 1280 horsepower pada bensin normal dan memiliki output daya 1603 horsepower dan torsi 1500 Nm pada 5100 rpm pada biofuel E85. Mesin dikawinkan dengan transmisi multikopling 9 percepatan yang memiliki 7 kopling yang disebut transmisi kecepatan ringan atau LST oleh pabrikan. Fokus transmisi ini adalah memiliki waktu perpindahan gigi yang lebih cepat. Mobil ini akan hadir dalam varian absolut berkecepatan tinggi, berorientasi truk atau drag rendah berkecepatan tinggi. Pada 1 Oktober 2017, Agera RS mencatat rekor tidak resmi untuk kecepatan 0-400 km per jam dengan catatan 36,44 detik. Rekor tersebut ditetapkan di lapangan terbang Vandel di Denmark dan memecahkan rekor 40 detik yang ditetapkan Bugatti Chiron beberapa minggu sebelumnya. Pada November 2017, Agera RS mencatat rekor baru untuk mobil produksi tercepat di dunia
dengan kecepatan rata-rata 447,19 km per jam. Pemecahan rekor dilakukan pada bagian tertutup sepanjang 18 mil dari Nevada State Road 160 di Pahrump, Nevada, Amerika. Pada hari yang sama, mereka juga mengalahkan rekor yang mereka buat beberapa minggu sebelumnya, di mana 36,44 detik dipertajam menjadi 33,29 detik. Kemudian diinstrumentasi bahwa mobil mencapai kecepatan 457,94 km per jam. Pada 23 September 2019, Koenigsegg telah menetapkan rekor dunia baru dari kecepatan 0 sampai 400 km per jam ketika Koenigsegg Regera menyelesaikan putaran dengan catatan waktu 31,49 detik. Ini 1,8 detik lebih cepat dari rekor Koenigsegg yang sebelumnya tidak terkalahkan yang ditetapkan oleh Agera SR pada 2017. Demikianlah sejarah singkat Koenigsegg, salah satu merek supercar yang berawal dari mimpi dan hasil kerja keras serta kegigihan seorang pemuda Swedia. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk info seputar berita apa yang akan kita bahas ke depannya nanti. Jangan lupa makan sehat, berolahraga, dan selalu berpikir positif. Saya John Montero, sampai bertemu di artikel lainnya.